ini adalah luas kurang lebih, lalu kurangnya itu 7.000 lebih Pak, 7.200 lebih. 7.200, 18 ya kira-kira. Lalu kami adalah hati yang turun-temurun dari kakek saya Daud Pelu, adalah orang tua dari mama atau ibu kandung saya. Jadi kita duduk di situ karena dasar daripada pemilikan daripada ibu kandung saya. Jadi sudah dari tahun 40-an itu sudah ada tempat itu, cuma karena baru dikelola dari tahun 60. Kemudian ada Gemala, gerakan masuk laut, lalu kita masuk ke laut, kita berhenti sementara, baru tahun 2000 lagi mulai baru usaha lagi. Jadi sampai sekarang ini, jadi itu dalam kawasan sepadan pantai. Padahal dalam gugatan itu 9 tanah, sedangkan di lokasi ada 2 bidang, lalu dipisahkan oleh jalan raya. Nah sebenarnya harus itu tempat itu harus dibuat lagi surat terpisah, ada dua surat. Sedangkan dalam gugatan itu 1 surat, dalam putusan itu 9 tanah, sedangkan di lokasi ada 2 bidang. Kemudian alamat juga dalam gugatan itu tidak ada alamat. Nah itu bilang alamat RT 4 RW 2 dikatakan. Sedangkan saya punya pembuktian dari pajak dan bukti-bukti semua itu adalah RT 3 RW 2 sampai sekarang. Jadi itu kejanggalan-kejanggalan yang ada, yaitu luas, batas-batas, dan alamat. Kemudian kita tinggal di sepadan pantai itu adalah masih milik negara. Kalau kita sudah sertifikat, tapi karena itu sepadan pantai, kita boleh berusaha, tetapi tidak menjadi milik. Jadi itu hak guna usaha saja. Jadi itu saja saya bisa sampaikan. Jadi peraturan pemerintah itu tahun 2007, sedangkan putusan pengadilan itu tahun 2015. Nah, jadi itu yang menjadi dasar, bahwa sepadan pantai itu adalah milik negara. Jadi kita boleh berusaha tetapi tidak menjadi milik sampai saat ini. Begitupun juga waktu saya ditegur oleh Wakil Bupati Kupang tahun 2020 ya, bahwa Bapak boleh berusaha tetapi tidak menjadi milik, dan pas ada panen laut, panen nelayan di situ. Jadi masyarakat semua adil dan dari pemerintah semua hadir. Jadi itu yang menjadi dasar juga. Lalu yang berikut begini, ini kan ada proses jual beli tanah 2008 tadi dari Pak Herman ini kan ke Sakarias. Iya. Yang dijual ini termasuk dalam lahan Bapak atau tidak? Iya. Kalau menurut surat jual beli itu 14.400 meter persegi dari atas kolam sana sampai di pantai. Nah, digabung dengan jalan raya juga termasuk. Padahal ini harus terpisah karena ada batas alam itu kolam dan jalan raya. Nah, sedang itu digabung menjadi satu surat jual beli. Lalu baru di dalam putusan juga masih ada 1 bidang tanah. Sedangkan di lokasinya berbeda. Nah, itu berbedanya sudah 2 bidang dijadikan menjadi 1. Itu bukan janggalan. Lalu alamat juga salah. Batas-batas luas juga salah semua. Sedangkan saya punya semua itu 7.000 lebih, 7.218 meter persegi. Nah, sedangkan yang dibuat adalah 4.693. Lalu begini Kakak, sebagai pengacara, karena ada ketika diajukan pembatalan terhadap sita eksekusi ini dikabulkan oleh Majelis Hakim. Langkah Bapak selanjutnya sebagai pengacara kira-kira bagaimana? Baik, terima kasih. Tentang dengan dikabulkan gugatan atau bantahan kami tentang sita eksekusi ini dibatal atau dicabut atau dinyatakan tidak sah, maka ruang hukum yang dapat digunakan oleh pihak yang kalah dalam hal ini terlawan atau terbantah, ya mereka masih bisa upaya hukum banding, bisa kasasi, bisa PK juga. Tapi kami sangat yakin bahwa putusan Majelis Hakim ini benar-benar berdasarkan fakta persidangan tentang adanya ketidakcocokan atau ketidaksesuaian antara luas batas-batas objek sengketa sesuai putusan
yang mereka ajukan permohonan eksekusinya, yakni perkara nomor 48 tahun 2019 dengan permohonan atau pelaksanaan constatering. Makna constatering untuk mencocokkan, ya, constatering atau pencocokan antara putusan pengadilan berdasarkan hasil pemeriksaan objek sengketa dengan keadaan fisik langsung. Dicocokkan antara putusan dengan keadaan fisik langsung. Nah, ini tidak cocok, Pak. Karena terjadi selisih 1000 lebih antara penunjukan dalam putusan yang tahun 2015 itu dengan yang constatering atau pencocokan itu tahun 2023. Nah, selisih 1000 lebih ini kan bukan untuk suatu bidang tanah, bukan hal yang sepele. Maka itu dipertimbangkan oleh majelis hakim bahwa kalaupun mereka besok-besok seandainya sudah final tentang permohonan perlawanan kami, silakan mereka ambil upaya hukum lain lagi, gitu. Sesudah mungkin kalah di pengadilan negeri sudah, selanjutnya pengadilan tinggi, selanjutnya upaya kasasi atau masih ada upaya luar biasa PK. Kalau mereka kalah dalam tahapan-tahapan ini, ya ruang mereka masih ada, silakan. Saya nggak perlu ajarkan mereka cara bagaimana menggunakan hak. Nah, karena sesungguhnya ini adalah hak hukum dari klien kami. Ya, itu yang perlu kami sampaikan.